Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pastinya ialah ada Pak Frans Budi Pranata yang akan membawakan bisnis coaching pada sore hari ini di webinar Ident Store Indonesia, dan yang kami hormati juga yang sangat aktif dan hampir setiap minggunya pastinya kita bertemu dengan beliau. Salah satu inisiator Ident Store Indonesia ada Pak Iqbal S. Sofian selaku konsul perdagangan KJR Hong Kong, dan juga ada Pak Indra Prahasta selaku kepala ITPC Shanghai, Pak Arif Sulistyo selaku kepala bidang perdagangan KDI Taipei, dan juga Ibu Marina Novira Anggraini selaku atasan perdagangan KBRI Beijing. Dan tentunya juga mengucapkan selamat sore kepada Pak Hadi dan kepada Bapak Ibu para pelaku UMKM dimanapun Bapak Ibu berada yang mengikuti webinar Ident Store Indonesia setiap hari Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya kita memasuki webinar di minggu terakhir di setiap hari Jumatnya sebelum kita memasuki Hari Raya Fitri 1442 Hijriah. Tentunya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang masih menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya saat ini juga kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Tentunya Bapak Ibu sekalian tetap menerapkan protokol kesehatan karena tubuh atau kondisi yang sehat pastinya menunjang untuk usaha dan bisnis Bapak Ibu sekalian juga sukses semakin maju bersama Ident Store Indonesia tentunya. Dan sebelum kita melangkah ke beberapa agenda kita pada sore hari ini di webinar Ident Store Indonesia, sebelumnya kembali lagi bahwa kita mengetahui bersama bahwa Ident Store Indonesia ini merupakan platform gratis yang tentunya dinaungi oleh pemerintah, yang dimana juga kepada para pelaku UMKM, sekali lagi saya mengingatkan kembali untuk secepatnya melengkapi data produk dan perusahaan di platform Ident Store Indonesia seperti itu. Dan Ident Store Indonesia sendiri juga telah berintegrasi dengan 3 negara, yaitu China, Hong Kong, dan juga Taiwan. Baik, sebelum kita mendengarkan materi yang sangat luar biasa yang nantinya akan disampaikan oleh bisnis coaching kita pada siang hari ini, terlebih dahulu kita akan bersama-sama menyaksikan video sambutan dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dari Pak Kasan Muri. Kepada tim Ident Store Indonesia, kami persilakan untuk menayangkan video sambutan dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan mengajak seluruh UMKM pelaku ekspor di Indonesia, baik itu UMKM yang menjadi binaan dari Kementerian Perdagangan maupun binaan dari kementerian lembaga termasuk dinas-dinas yang membidangi perdagangan dari seluruh Indonesia, asosiasi atau komunitas yang berorientasi ekspor, untuk memanfaatkan platform khusus ekspor secara digital, yaitu Ident Store, yang telah di launching secara resmi oleh Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia pada bulan Januari 2021 yang lalu, untuk menyasar pasar ekspor di Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, dan Hong Kong. Platform promosi ekspor digital ini juga akan kami lakukan dan kami perluas ke negara-negara lainnya. Platform ini kami buat untuk memfasilitasi seluruh UMKM yang berorientasi ekspor maupun yang akan melalui platform ini belajar melakukan ekspor. Platform ini dilengkapi dengan berbagai fitur seperti online live selling, QR code shopping, logistik, dan payment gateway lokal di negara tujuan ekspor. Untuk menjadi merchant di Ident Store itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Oleh karena itu, silakan mengikuti webinar tutorial cara berjualan secara online dan bisnis coaching menembus pasar global yang diadakan oleh
Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, dan juga perwakilan perdagangan di RRT di Hong Kong maupun di Taipei, bekerja sama dengan tim IDN Store setiap hari Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Saya catat sekali lagi, setiap hari Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini juga gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Bersama promosi digital ekspor melalui IDN Store, kita gempur pasar global. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah tadi video sambutan dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dari Pak Hasan Muhri, yang dimana sangat mendukung penuh tentang platform IDN Store Indonesia itu sendiri. Dan selanjutnya kita melangkah ke agenda kita berikutnya, yaitu opening remark dari Pak Iqbal S. Sofyan selaku Konsul Perdagangan KJRI Hong Kong. Kepada Pak Iqbal, kami persilakan, Pak. Terima kasih Mas Abri, Pak Hadi, Bapak Ibu merchant di IDN Store, dan yang terutama terima kasih kepada Pak Frans telah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami di sesi minggu kita kali ini. Bapak Ibu yang baik, yang budiman, apa itu IDN Store, apa tujuannya tadi telah disampaikan oleh Pak Dirjen Kasan secara gamblang dan komprehensif. Jadi saya tidak akan mengulanginya lagi, saya hanya ingin menetapkan komitmen bahwasanya kami tim IDN Store apakah di Jakarta, di Hong Kong, Taipei, dan di Hong Kong, terus komit untuk mengembangkan platform ini secara berkelanjutan. Memang sampai saat ini kami masih menghadapi kendala-kendala untuk bagaimana caranya menarik minat terutama warga negara Indonesia yang ada di negara-negara ini untuk berbelanja di produk ini, di platform ini. Kendala-kendala tersebut kami terus evaluasi, kami terus lakukan perbaikan-perbaikan yang harapannya ke depan ini akan menjadi platform yang akan menjadi lebih baik. Demikian Pak Frans Budi Pranata, terima kasih atas waktunya. Materi Bapak minggu ini kami akan simak. Saya yakin Bapak Ibu merchant di platform IDN Store pasti akan memanfaatkannya. Saya sendiri juga akan menyimaknya karena ini terkait networking dan relationship. Nah, ini berguna nih. Apakah relationship bisnis maupun pribadi gitu. Jadi saya akan menyimaknya dengan baik dan tenang. Terima kasih. Ya baik, terima kasih banyak Pak Iqbal S. Sofyan selaku Konsul Perdagangan KJRI Hong Kong yang telah memberikan opening remark pada siang hari ini di webinar IDN Store Indonesia. Terima kasih banyak Pak, sangat luar biasa untuk sambutannya pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar IDN Store Indonesia yang pastinya di mana setiap kali webinar IDN Store Indonesia kita sangat menanti-nanti begitu banyak informasi yang sangat luar biasa tentunya yang dapat kita simak, yang dapat kita ketahui secara bersama untuk kemajuan usaha Bapak Ibu sekalian, baik itu di bidang makanan ataupun di bidang produk lainnya bersama IDN Store Indonesia seperti itu. Baik, tanpa membuang waktu lagi, langsung saja kita menuju ke agenda kita yang sangat dinantikan pada siang hari ini tentunya, yaitu kita bersama-sama mendengarkan business coaching dari Pak Frans Budi Pranata selaku The Master of Relationship dan juga Networking, yang dimana beliau akan menyampaikan business coaching pada sore hari ini dengan tema cara membuat konten viral itu sendiri. Dan kepada Pak Frans Budi Pranata, saya berikan waktu Pak, silakan selama 20 hingga 25 menit untuk memberikan business coaching dan nantinya akan dilanjutkan dengan sesi Q&A. Kepada Pak Frans Budi Pranata, kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Abri. Selamat siang Pak Iqbal, Pak Hadi, dan semangat pagi teman-teman UKM ya. Jadi saya langsung aja share screen. Jadi bagaimana cara membuat konten menjadi viral ya. Saya langsung aja. Ini ada satu video yang coba kita simak.
Ya, ini satu video yang menjangkau sampai 49.000 ya, hampir 50.000 orang dalam waktu singkat ya. Ini apa kalau lihat di likes sampai 4.300 lebih, di komen sampai 116, di share 1.000 lebih, di save ada 715. Ini video menunjukkan kayak seseorang itu lebih kuat ya pada saat seseorang ada push up atau pull up dengan 2 tangan, dia bisa pull up dengan 1 tangan. Ada yang push up horizontal, vertikal ya. Ternyata pada saat seseorang menunjukkan kekuatannya dan ada seseorang yang merasa dipermalukan ya, ini menjadi sesuatu yang viral karena menarik, memancing emosi, status dan ego dari orang tersebut sangat tersentuh ya. Kita lihat lagi contoh yang lain. Sorry. Nah ini satu gambar ya, gambar. Ada yang tahu ini siapa di sini? Jeff Bezos. Ya, Jeff Bezos di awal usahanya Amazon.com itu Juli tanggal 5 tahun 94 ya. Itu sekitar 27 tahun yang lalu. Kondisinya seperti itu ya, di tempat yang sangat jauh berbeda dengan kondisi Amazon sekarang yang nilai perusahaannya tuh lebih dari $1 triliun. Dan intinya di sini ada teks, don't compare your chapter 1 to someone else's chapter 20. Jadi artinya jangan kita bandingkan kondisi kita sekarang dengan Jeff Bezos sekarang, karena chapternya sudah berbeda ya. Jeff Bezos juga pada saat chapter 1 kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Dan ini menjangkau 21.900 sampai 22.000 ya. Dan ini juga di likes 250 orang, di share 37, di save 25 orang, di komen dan sebagainya. Jadi segala sesuatu yang paradoks, kondisi dulu dengan sekarang itu menjadi sesuatu yang menarik ya. Dan kalau prinsipnya dalam hal digital marketing itu tujuannya hanya ada 2 ya. Tujuan untuk menaikkan brand awareness atau supaya terjadi pembelian. Dan untuk melakukan ini ada 2 pendekatan. Yang satu pendekatan rasional, mempengaruhi logikanya atau neokortex. Yang kedua mempengaruhi emosinya ya, atau limbik ya, otak limbik. Dan dari segi brand awareness itu namanya secara rasional itu mengedukasi. Caranya dengan kasih konten edukatif, kasih infografis, kasih tips and trick ya. Lalu secara emosional melakukan entertain dengan kasih quiz, kasih giveaway, kasih game, dan untuk supaya terjadi pembelian itu secara rasional kita namanya convince, meyakinkan dengan kasih video demo, case study, hitung-hitungannya, lalu secara emosional kita melakukan inspire supaya terjadi pembelian secara emosional dengan memberikan input dari artis, testimoni, review, rating ya. Nah, ini semua akan mempengaruhi secara emosional supaya terjadi pembelian. Jadi tujuan dari konten yang kita buat adalah brand awareness atau terjadi pembelian dengan mempengaruhi rasional dan emosional. Di sini ada 18 cara untuk melakukannya ya, dari mengedukasi, mengentertain, dari convince dan menginspire. Dan tujuan utama daripada konten adalah memberikan konten yang tepat kepada user yang tepat, di tempat yang tepat, dan di waktu yang tepat ya. Nah, Simon Sinek ini pernah mengatakan ya, orang membeli itu bukan karena produknya, tetapi karena cerita di balik itu. Contoh ada payung tasik ya. Payung tasik ini hanya tinggal 6 orang yang pengrajinnya, dan nilainya harga jualnya bisa 1,7 juta ya. Dan kenapa? Karena story behind-nya, apalagi didesain oleh desainer terkenal dan sebagainya. Jadi orang membeli itu karena why-nya, karena what-nya.
Jadi harus ada cerita di balik produk atau outlet atau brand yang Anda promosikan ya. Nah, ini satu contoh Bapak-bapak ID di Instagram. Ini dalam waktu mau 4 bulan, 4 atau 5 bulan, followernya menjadi 230.000. Kenapa? Karena sangat jelas ya. Jadi di bio-nya nampak agar Bapak se-Indonesia lebih disayang istri, anak, bos, orang tua, mertua, saudara, kerabat, andai taulan. Jadi dia itu jelas tujuannya apa, sehingga orang akan merasa, wah saya bapak-bapak, saya ingin disayang istri, nah oleh karenanya saya mau follow. Jadi dalam followernya 230.000, dia kasih tips dan sebagainya. Jadi ini why-nya ya. Dia tuh memberikan hal-hal yang penting untuk membuat bapak-bapak tanggung bertumbuh dalam hal keuangan, relationship, parenting, smart spending, hobbies, mindset, happiness, dan sebagainya ya. Jadi kalau sangat jelas why-nya di account Instagram atau TikTok atau YouTube atau apapun, maka ini akan mudah sekali untuk orang memfollow kita, karena orang mau follow bukan karena isinya, tapi karena why-nya ya, kenapa account ini dibuat. Kalau mereka merasa, wah ini saya butuh, maka mereka akan follow. Nah, yang punya traffic sama dengan yang punya duit ya, bahwa ternyata semakin banyak yang kita bisa timbulkan, karena konten yang kita semakin besar uang yang bisa kita peroleh. Nah, ini tadi kita udah bahas. Nah, untuk supaya kita bisa viral, kita harus memahami dua hal ya, memahami mesinnya dan memahami manusianya supaya bisa dapat traffic. Apa yang dimaksud memahami mesinnya? Memahami algoritma dengan followers kita. Yang kedua, apakah konten kita itu menarik interest daripada follower kita. Sorry, tadi sempat terputus ya? Iya Pak, tadi sempat terputus. Boleh dilanjut aja Pak. Oke, saya share lagi. Oke, jadi intinya harus mencerminkan hubungan kita dengan follower kita, terus juga sesuatu yang menarik mereka, dan yang kekinian. Lalu memahami manusia ya, memahami manusia. Jadi apa yang dibutuhkan oleh follower, dan ternyata bahwa manusia itu tingkat perhatiannya itu sangat pendek, hanya 8,2 detik ya, even lebih pendek daripada ikan mas ya. Jadi oleh karenanya kita dalam memberikan pesan itu harus singkat dan manis, dan kalau bisa pakai video ya, harus jelas, singkat dan jelas. Dan juga kita harus pahami demografi daripada followers kita ya. Apakah wanitanya berapa banyak, prianya berapa banyak, ekonomi kelasnya, level pendidikannya, terus juga transaksi apa yang mereka senangi, terus juga perilakunya, apakah mereka aktif di pagi hari atau malam hari, ataukah mereka suka ditanya atau tidak. Dan oleh karenanya psikografinya kita harus apakah menginspirasi, menginformasi, mengedukasi, atau mengengage mereka. Dan kita juga perlu tahu demografinya, caranya bagaimana. BNI Syariah, kita lihat, kita ambil followers yang aktif komen, aktif likes, kita taruh gambarnya dalam satu sheet. Ternyata setelah kita Muslim, lalu usianya berapa. Jadi kita bisa mengetahui dengan mengumpulkan followers aktif kita yang ada di account kita ya. Dan ini intinya adalah market intelligence yang kita perlu pahami, demografiknya,
dan transaksi yang mereka sukai apa, perilakunya bagaimana, setelah itu kita harus ngapain. Nah, konten yang viral itu irisan dari dua hal ya. Pertama, I don't know about it, but it is interesting. Atau irisan dari yang saya sudah tahu, tetapi butuh lebih detail. Contohnya misalnya, kerokan itu bisa bikin orang meninggal misalnya. Itu bisa membuat orang meninggal misalnya. Itu menarik karena saya tidak tahu, tapi itu menarik. Atau saya sudah tahu, tapi saya butuh detail ya. Atau bilang bahwa kalau lari pakai masker bisa bikin meninggal. Itu juga menarik karena sesuatu yang saya tidak tahu atau saya sudah tahu tapi saya butuh lebih. Ternyata orang meninggal karena dikerok itu karena serangannya setelah dibaca lagi ya. Dan konten yang viral itu irisan daripada antara bermanfaat dan jadi horizontalnya bermanfaat atau boring, vertikalnya bermanfaat atau killing time ya. Jadi kanan ini ya, bermanfaat dan berguna, bermanfaat dan menarik ya, bermanfaat dan menarik, atau tidak bermanfaat untuk killing time dan menarik ya. Jadi irisan dari dua ini, menarik dan berguna atau bermanfaat, atau menarik dan killing time. Nah ini kenapa TikTok bisa viral, karena killing time, karena banyak orang gampang bosan ya. Nah dari sisi konten, itu yang harus kita perhatikan suplainya. Jadi lengkap, informasinya baik, cukup, terus trending ya, terus strukturnya juga harus pakai hashtag, caption yang menarik ya, dan distribusinya juga lihat waktunya ya. Ternyata ada jam misalnya jam 8 atau jam 3 sampai jam 4 sore ramai, atau malam jam 8 sampai jam malam ya. Dan juga kita bisa mereview ya, matrix performance-nya seperti apa, bagaimana likes-nya, komennya, dan sebagainya. Dan kenapa orang like? Orang like itu karena ingin kasih tahu saya ada di sini. Kenapa orang komen? Orang komen karena ingin dipahami bahwa dia itu pandai atau lucu ya. Jadi orang komen itu karena ingin dipandang sebagai orang yang lucu atau pandai. Nah itulah tujuan orang komen, sehingga kita harus puji atau di komen balik ya. Dan kenapa orang share? Karena dia merasa wah ini bagus banget, sehingga dia harus bagikan kepada teman-temannya. Nah, ada 7 dosa manusia yang kalau tampilkan dari sisi konten kita itu akan menjadi viral atau menarik. Yang pertama itu lust. Lust itu sesuatu yang biasanya seksi. Ini ada otak reptilnya manusia ya, terutama untuk para cowok misalnya. Kalau para cewek itu harus dikasih yang barang-barang untuk shopping ya, karena di kepalanya para wanita itu shopping misalnya. Kalau cowok sesuatu yang seksi ya misalnya, itu karena alasan pertama karena lust ya. Yang kedua gluttony, itu artinya keserakahan atau makan yang berlebihan. Karena sifat manusia kadang senang makan ya. Yang ketiga keserakahan karena mengejar materi ya. Makanya sinetron pasti temanya itu ini biasanya. Lalu yang berikutnya kemalasan ya, kemalasan yang berlebihan sehingga akhirnya kegagalan bertindak dan gagal menggunakan talentanya. Lalu berikutnya kemarahan ya. Makanya kita lihat misalnya Pak Deddy Corbuzier kadang suka marah-marah, itu bikin viral. Dan juga iri hati ya, iri hati kepada yang lain, atau yang berikutnya kesombongan. Kita lihat Pak Hotman Paris misalnya, menunjukkan mobil mewahnya, emasnya, sepatunya, jasnya, dan sebagainya. Itu orang suka hal-hal yang seperti ini. 7 dosa manusia ya. Nah, ini ada yang namanya killing points. Killing points ini adalah kita menyajikan sesuatu yang membuat customer kita itu puas. Ada satu contoh, penjual ketoprak ini dia melakukan memberikan kerupuk
cara terpisah ya, memberikan kerupuk di piring terpisah, ini menjadi disukai atau menjadi lebih laris karena walaupun kerupuk itu murah, tetapi kalau diberikan secara berlebihan, orang merasa ini menarik dan bermanfaat. Dan banyak orang yang suka karena kerupuknya ya. Contoh lain lagi misalnya kalau adanya Aman Umroh, dia itu memberikan umroh itu baru bayar setelah kembali misalnya. Jadi betul-betul memuaskan customer-nya karena menghilangkan resikonya ya. Ada lagi rumah makan Sari Laut atau apa itu di Makassar gitu. Itu Anda kalau ulang tahun hari itu Anda tidak membayar, tapi tentunya teman-teman Anda membayar ya. Nah, ini beberapa prinsip yang memberikan customer Anda kepuasan sehingga membuat ini sangat disukai ya. Dan ini bisa menjadi viral ya karena memberikan value added buat customer Anda. Ini contoh-contoh yang saya lihat cukup viral. Yang sebelah kiri itu seorang stand up comedian yang merayu seorang wanita yang artis ya. Teknik rayuannya itu bagus banget ya. Dan ini menjadi menarik ya. Yang kedua berikutnya adalah seorang cowok yang pura-pura buta ya. Dia pura-pura buta sehingga menabrak wanita cantik dan wanita cantik itu mau menamparnya, tetapi karena dilihatnya buta malah dibantu ya, ditolong ya. Yang berikutnya gambar biawak pada saat baru selesai pandemi 6 bulan yang lalu gitu, berpelukan ya. Oke. Jadi segala sesuatu yang bikin orang penasaran, pengen tahu ya, itu jadi menarik. Yang ini berikutnya adalah anak kecil yang berlari di sepanjang railing ini di lantai 4 ya, sambil ketawa-tawa gitu ya. Ini juga menarik karena anak ini tidak tahu bahaya ya. Terus juga pada saat kita ada, ini keluarga saya kebetulan dengan putri ya, ini pada saat wisuda itu jadi menarik. Orang suka kepo ya, kepo terhadap kehidupan kita. Nah yang berikutnya ini yang debt collector ya, debt collector yang galak-galak, tapi akhirnya jadi ketakutan setelah yang ditagih itu mengeluarkan pistol ya. Nah, yang sebelah kanan itu perbandingan sebelum pandemi dan sesudah pandemi ya. Tadinya Fast and Furious jadi Fast and Curious, Fast and Curious ya. Nah, kenapa orang mau beli? Karena untuk supaya dicintai, supaya disukai, supaya dihargai, supaya benar dan seterusnya ya. Jadi kita isi status seseorang ya. Makanya kenapa Lamborghini mahal karena status ya. Kenapa tas Hermes mahal? Karena itu melambangkan status seseorang ya, yang akan menimbulkan hormon serotonin yang bikin jadi lebih bahagia ya, berbeda ya dan sebagainya. Jadi inilah hal-hal yang kita perlu tonjolkan supaya orang itu dihargai, dicintai, dipercaya, bisa making, bisa save money, merasa penting dan sebagainya. Dan intinya kita harus kasih keterbatasan waktu, dikasih kelangkaan sehingga seseorang itu mau bergerak dengan cepat ya. Ini ketakutan juga ya. Wah ini barang ini hanya tinggal 10 unit dan khusus saja misalnya. Nah ini yang membuat orang menjadi lebih memberikan konten yang tepat kepada user atau follower yang tepat di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan di waktu yang tepat ya. Nah inilah kurang lebih bagaimana cara membuat konten. Ini ada satu contoh bagaimana saya membuat pisang seolah-olah melayang di depan muka ya. Padahal sebenarnya pisangnya ini pakai garpu lah, pakai garpu dan sebagainya, tapi nampak seolah-olah melayang. Ini video ya. Yang tengah ini video bagaimana dua tangan di depan tanpa terlepas ya. Yang kanan ini adalah pada saat baru pandemi Pak Yuswo Hadi mengatakan bahwa COVID akan berlangsung hingga 2 tahun. Ini shocking buat banyak orang dan informasi ini menjadi viral karena menjelaskan bisnis apa yang akan booming, yang akan terpuruk, dan bisnis harus ngapain. Jadi ini konten yang saya tulis dan tentunya
harus dibantu lewat WA Blast juga ya. Contoh yang lain adalah sesuatu yang kontroversi. Misalnya Menkumham melepaskan narapidana pada saat di awal pandemi ya. Ini bikin orang ada yang setuju, ada yang nggak setuju ya. Dan yang di tengah ini Deddy Corbuzier marah-marah gara-gara Ruang Guru tidak menjadikan dia sebagai pengajar YouTube. Dia merasa kenapa dia nggak dianggap sama Ruang Guru gitu ya. Nah yang sebelah kanan bagaimana Pak Jokowi mengunjungi warga yang kena pandemi dan dikasih uang, dikasih barang dan sebagainya. Nah kurang lebih seperti itu. Di samping kita harus kasih konten 1-3 konten per hari dan kasih tips artikel ya. Kita juga bisa kasih quotes dan juga bisa kasih quiz atau puzzle ya, dan kasih giveaway ya, dan juga kasih testimoni dari customer kita, dan juga memberikan pertanyaan ya, interactive questions. Kopi mau pilih manis atau pahit, terus kasih diskon, promosi ya, dan desainnya harus menarik selang-seling ya, dan juga ada video. Mohon izin Pak Ya. Budi, mohon maaf Pak Frans Budi. Ini para peserta webinar mempertanyakan slide-nya tidak ini Pak muncul di layar yang Bapak tampilkan slide-nya. Oh, sekarang tidak muncul nih. Iya Pak, ini masih dalam bentuk slide manual gitu. Jadi memang tidak Oke. terlihat full, mohon maaf. Memang tidak terlihat full seperti itu. Oleh karena itu di fitur chat Zoom kita pada sore hari ini para peserta menanyakan. Iya. Terima kasih Pak. Oke. Iya. Jadi tadi nggak bisa ngikutin kalau gitu ya? Mengikutin Pak, cuman setelah Bapak tadi pindah room sebelah, beberapa slide tidak dapat terlihat. Ya. Oke. Jadi kurang lebih saya sudah selesai Pak. Saya sudah selesai. Poinnya seperti itu. Oke. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Frans Budi Pranata, di mana juga Bapak Ibu sekalian kita tahu bahwa Pak Frans Budi ini memberikan materi bisnis coaching dengan judul Cara Membuat Konten Viral. Dan kepada Bapak Ibu peserta webinar IDN Store Indonesia, para pelaku UMKM dimanapun Bapak Ibu yang berada, yang mengikuti webinar IDN Store Indonesia pada siang hari ini, yang sore, langsung saja menekan fitur chat atau raise hand di fitur Zoom Bapak Ibu masing-masing. Namun sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan satu pertanyaan kepada Pak Budi Pranata sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain, Pak ya. Tadi Bapak sempat menjelaskan bahwa beberapa poin untuk membuat sebuah konten yang viral termasuk Instagram tersebut, ya kan? Tapi yang ingin saya tanyakan Pak adalah pertanyaan saya, apakah konten viral, karena kita berbicara tentang IDN Store Indonesia sendiri mengenai tentang produk makanan dan juga barang, apakah konten yang viral itu dapat berkualitas, terutama dari sebuah produk itu sendiri? Karena jangan sampai memang kontennya viral nih, ya kan? Tapi dari viral tersebut, ternyata produk atau barangnya tidak sesuai dengan realita. Bagaimana menjaga konten dengan produk itu juga sesuai dengan apa yang kita yakini, Pak? Oke. Good question ya. Jadi prinsipnya produk itu harus didandani secantiknya, ibarat wanita cantik ya, didandani sehingga dikejar-kejar ya, dikejar-kejar orang. Jadi fotonya, background-nya itu harus menarik, harus kontras ya, beserta aksesorisnya ya. Di samping copywriting-nya ya, bagaimana membuat penawaran yang menarik banget sehingga orang merasa bodoh atau rugi kalau tidak mengambilnya ya. Jadi kata atau headline-nya harus menarik, gambarnya harus jelas, harus bagus, dan di samping itu tentunya bisa jadi antara realitanya itu berbeda. Termasuk di Zalora pun terjadi hal itu. Tapi tentunya kita harus usahakan antara asli dan gambar itu harus ya mendekati lah, paling tidak harus nampak bagus. Makanya kalau di fashion menggunakan model yang cantik, yang badannya bagus. Padahal kalau pembelinya pakai belum tentu sebagus
Jadi pesannya menjual gambar, menjual imajinasi, tapi tentunya ada sebagian yang kok warnanya berbeda ya. Kuningnya kok nggak segelap itu atau nggak seterang yang di website ya misalnya. Itu bisa terjadi. Itu nggak bisa dihindari ya. Tapi yang pasti gambar kita harus bagus. Tapi tentunya jangan terlalu bagus sehingga jauh sekali dengan kenyataannya ya. Tapi jangan jelek. Jangan sampai gambarnya nggak jelas. Jadi harus gambarnya sebagus aslinya atau jangan lebih buruk daripada aslinya ya. Kira-kira menjawab nggak Pak Abri? Iya Pak, siap. Sangat menjawab. Iya. Iya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak Pak Budi Pranata atas jawaban yang sangat luar biasa dari Bapak pastinya. Saya juga masih menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, mungkin Ibu saya Ibu mau Dwi. Pak Abri saya mau tambahin ya. Ada yang namanya copywriting, ada yang namanya kepo writing. Jadi tahu nggak bedanya antara copywriting, kepo writing, terus storytelling ya. Jadi intinya orang itu nggak suka dijualin, orang itu nggak suka diajak, orang itu nggak suka disuruh-suruh ya. Jadi oleh karenanya misalnya kita lebih bagus bilang, aduh syukur, alhamdulillah misalnya produk kita laku 100 unit ya, itu akan bikin orang lebih penasaran daripada kita bilang, hey beli dong produk saya nih diskon 50%. Itu jauh lebih efektif kalau Anda mengatakan, syukur nih hari ini produk laris banget, terjual 100. Itu penasaran, kenapa bisa laku 100 pieces gitu. Jadi itu namanya kepo writing ya. Jadi curhatin aja itu lebih bagus daripada kita jualan atau nyuruh atau ngajak. Itu orang akan kurang seru gitu ya. Orang akan lebih senang kalau mereka dibikin penasaran. Atau lebih Anda storytelling ya. Storytelling, Anda bercerita tentang produk Anda, bagaimana prosesnya, feature-nya, benefit-nya, terbuat dari apa, manfaatnya, testimoninya, itu akan lebih bermanfaat daripada terlalu banyak promosi ya. Lebih bagus menjelaskan mengenai proses pembuatannya dan sebagainya gitu, Pak Abri. Oke, terima kasih banyak Pak Budi. Baik, jawaban yang sangat luar biasa pastinya dari Pak Budi Pranata, yang mana juga kita ketahui bersama bahwa beliau merupakan the Master of Relationship dan juga Networking yang menjadi business coaching kita pada sore hari ini di webinar Alliance Store Indonesia. Terlebih lagi, saya lempar kepada Bapak Ibu sekalian, para pelaku UMKM yang mengikuti webinar Alliance Store Indonesia pada sore hari ini. Jika ingin memberikan pertanyaan kepada beliau, langsung saja menekan fitur raise hand atau juga boleh langsung memberikan pertanyaan di fitur chat kepada Pak Budi Pranata. Nanti bisa juga saya bantu Bapak Ibu sekalian untuk memberikan pertanyaan Bapak Ibu sekalian kepada Pak Budi Pranata seperti itu. Nah, namun sambil menunggu lagi nih Pak Budi Pranata ini, konten yang viral ini merupakan salah satu materi yang sangat luar biasa. Apalagi kita memang di platform Alliance Store Indonesia sendiri pastinya mainnya itu adalah di konten, karena di Alliance Store Indonesia sendiri Pak, setelah materi bisnis coaching nanti akan ada pembekalan juga mengenai tentang cara penjelasan cara upload database, live selling, dan juga size dari produk itu. Tapi berbicara mengenai konten yang viral, tidak lepas dari harus juga memperhatikan produk itu baik atau tidak, atau apa ya, seperti yang saya katakan tadi, produk itu bagus atau tidak. Nah, namun dampak dari sebuah konten yang viral nih Pak Budi, dampak dari sebuah konten yang viral, lalu barangnya tidak sesuai, lalu negatif positif dari sebuah produk itu sendiri yang viral jika tidak sesuai realitas, seperti apa Pak ke depannya? Oke, ya saya boleh tambahin ya Pak Abri ya? Boleh. Iya, jadi intinya ada dua pendekatan kepada customer kita. Yang pertama, bagaimana supaya kita dikenal, disukai, dan dipercaya ya. Karena orang hanya membeli kepada orang yang dikenal, disukai, dan dipercaya. Jadi tiga sisi itu penjualnya ya. Bagaimana Anda sebagai disukai dan dipercaya, itu satu. Itu namanya personal branding. Itu namanya personal branding daripada penjualnya.
Karena orang hanya mau membeli kepada toko yang dipercaya, yang dikenal dan disukai. Oleh karena harus dibuat sejelas mungkin personal branding daripada penjualnya. Lalu yang kedua adalah bagaimana hubungan antara penjualnya dengan customer-nya. Nah, itu kita harus memahami customer kita siapa, ekonominya berapa, gendernya bagaimana. Nanti bahasanya ya, bahasa dalam berkomunikasi, menjual kepada orang yang milenials, yang muda, kepada orang yang berumur berbeda. Bahasanya berbeda ya. Jadi siapa sih customer kita harus jelas. Dan siapa sih kita pun harus jelas. Sehingga branding kita jelas, lalu customer kita usianya berapa jelas, sehingga komunikasinya jelas. Lalu apa sih problemnya mereka, lalu solusi apa yang diberikan oleh produk kita. Ini harus jelas. Karena kalau kita tidak jelas, customer kita itu siapa, masalahnya apa, kesulitannya apa, tantangan hidupnya apa, maka kita akan sulit berkomunikasi sama mereka. Pasti akan kita berikan bukanlah solusi atas masalah mereka. Justru kita harus tahu siapa customer kita, masalahnya apa. Nah, barulah kita berkomunikasi bahwa produk kita itu solusi ya. Misalnya produk kita bisa membuat orang kurus ya, bisa memutihkan wajah misalnya atau kulit ya. Nah, ini harus sangat jelas. Sangat jelas siapa customer kita, lalu apa solusi yang kita berikan kepada mereka. Nah, ini yang harus disampaikan sehingga mereka connect gitu. Mereka merasa, wah, ini yang saya butuhkan gitu. Oke. Mudah-mudahan jelas ya. Oke, siap Pak Budi. Terima kasih jawaban yang sangat luar biasa Pak. Tadi Bapak sudah menjawab 2 pertanyaan dari saya tentang bagaimana konten yang viral, tapi mempertanyakan masalah kualitas dari produk itu sendiri. Seperti itu, dan kedua dampak positif dan juga negatif. Namun saya masih membuka satu pertanyaan terakhir bagi para pelaku UMKM Bapak Ibu sekalian yang cantik dan juga pastinya tampan yang mengikuti webinar IDN Store Indonesia pada sore hari ini, yang dimana telah hadir di tengah-tengah kita yang telah memberikan bisnis coaching pada sore hari ini di webinar IDN Store Indonesia. Ada Pak Frans Budi Pranata selaku Master of Relationship dan juga Networking. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kepada. Oke, baik. Langsung saja saya persilakan Pak Iqbal. Boleh di-unmute, Pak? Oke. Oke. Oke, Pak Frans, saya ingin bertanya, Pak. Bagaimana cara cepat dan efisien untuk membuat sebuah produk itu viral, namun di satu sisi damage-nya juga terkontrol gitu. Iya. Karena begini Pak. Ya, gitu Pak. Silakan Pak. Ya, ini Pak. Kalau kita jual makanan, kita harus menyajikannya dalam bentuk yang berlimpah ya. Berlimpah dan misalnya ada satu orang harusnya ini dimakan oleh satu orang, tapi ini makanan untuk 3 orang atau even 5 orang dihabiskan oleh satu orang misalnya. Itu hanya menunjukkan bahwa wah produknya enak banget ya. Itu salah satu yang ampuh untuk viral. Makanannya disajikan dan bisa dihabiskan oleh satu orang yang harusnya 3 orang atau even lebih ya. Itu satu. Jadi menunjukkan tingkat keenakannya luar biasa. Lalu yang kedua, itu penyajiannya ya. Penyajiannya itu misalnya ada jual buah, hanya disajikan sedemikian rupa sehingga nampak segar dan juga berlimpah ya. Nampak berlimpah, terus juga jelas bahwa rasanya seperti apa gitu ya. Di samping juga menjadikan bahwa money back guarantee. Money back guarantee misalnya kalau mereka terima produk jelek, tidak seperti aslinya, kita harus siap menggantinya gitu. Itu menunjukkan bahwa kita itu bisa dipercaya, kita itu niatnya baik ya, tidak niatnya merugikan customer kita gitu. Itu penting banget Pak, bahwa ada money back guarantee-nya, kita memastikan bahwa produk kita itu enak, baik dan sebagainya. Oleh karenanya kita siap mengambil risiko untuk ataupun mengganti ya, even di Zalora tuh misalnya orang beli sepatu,
oh jelek, warnanya berbeda, akan diganti yang baru, yang lamanya nggak diambil lagi. Misalnya, itu membuat orang, wah ini viral, akhirnya jadi viral karena, wah sangat ya, saya beli sepatu yang warnanya sedikit berbeda, saya diganti yang baru, yang lamanya saya dibiarin keep. Itu bikin jadi viral. Jadi harus bikin mengejutkan mereka, memuaskan mereka secara berlebihan gitu. Jadi kembali lagi tergantung produknya ya. Kalau makanan harus disajikan berlimpah, yang seolah-olah orang satu piring aja nggak cukup, maunya 2 piring, 3 piring gitu. Terus kalau segi pakaian ataupun ini, Anda harus kasih garansi bahwa even di Zalora itu 30 hari ya, boleh dikembalikan. Even hari ke-28 dikembalikan boleh. Itu menunjuk padahal yang kembalikan hanya 5% sampai 7% ya. Tetapi akibatnya orang merasa, wah ini trusted nih. Wah ini pasti bagus nih karena sampai 30 hari gitu ya. Nah itu jadi bagaimana memuaskan customer sehingga mereka akan tergila-gila dengan produk Anda, mau belinya sama Anda aja karena mereka nggak pernah dirugikan oleh penjualnya, oleh Anda itu. Itu Pak Iqbal. Oke, baik, mungkin jawaban dari Pak Frans Budi Pranata sudah terjawab ya Pak Iqbal ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Frans Budi Pranata. Namun untuk bisnis coaching yang sangat luar biasa, informasi yang sangat menarik dari Pak Frans Budi Pranata pada sore hari ini di webinar Identistor Indonesia sangat luar biasa sekali Pak. Namun terakhir Pak, singkat saja, mengenai cara membuat konten viral itu seperti apa untuk para pelaku UMKM yang mengikuti webinar Identistor sore hari ini? Ya, ada satu contoh ya, saya mau kasih satu contoh. Saya pemain TikTok baru ya, tetapi gara-gara satu konten, saya menari-nari, lalu saya bilang THR bagi yang paling bagus ya. Akibatnya saya followernya langsung naik sampai hampir 10.000 ya dalam waktu singkat. Terus juga yang likes-nya itu sampai 4.000 lebih, yang komennya sampai 3.500 ya. Artinya momennya harus tepat. Ini lagi kondisi pandemi, lagi puasa, lagi mau THR. Orang banyak yang tidak dapat THR dan mengharapkan itu. Walaupun kita kasih THR-nya mungkin 100.000 kepada 5 orang atau pada 10 orang ya, tapi ternyata banyak sekali orang yang butuh banget dengan THR itu ya. Nah ini cuma mau menunjukkan bagaimana kita memahami follower kita, memahami apa yang mereka butuhkan, kita harus punya empati terhadap mereka, sehingga apa yang kita katakan atau apa yang kita berikan cocok banget dengan kebutuhan mereka. Jadi betul-betul ngerti maunya mereka sih, maunya dengar apa, maunya kebutuhannya apa, nah itu yang kita berikan. Kurang lebih begitu, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Frans Budi Pranata, SEAK MBA dan GM selaku The Master of Relationship dan juga Networking, yang dimana pada sore hari ini di webinar Identistor Indonesia, Pak Frans Budi Pranata telah memberikan informasi yang sangat luar biasa, sangat penting dan juga pastinya sangat menarik, menambah wawasan kita lagi semua, terutama saya selaku moderator juga, dan khususnya lagi terlebih kepada Bapak Ibu para pelaku UMKM yang mengikuti webinar Identistor Indonesia pada sore hari ini. Saya memberikan aplaus yang sangat luar biasa buat Pak Budi Pranata. Terima kasih banyak Pak. Sehat terus dan sukses selalu.